teman-temannya dulu lagi ya. Morning Cynthia. Morning Charlie. Oke. Sir, saya permisi sebentar, Sir. Good morning, Sir. Morning. Ini masih 14 orang. Total 13 kemarin, minggu lalu ada 30-an atau 40-an murid nih yang masuk nih. Mana teman-teman yang lain nih? Oke, sebentar. Biasanya sama guru-guru lain, pas apa itu kayak mana nih? Share screen-nya kayak mana? Lebih suka yang mana? Mungkin muka saya di sini. Terasa aja, Sir. Dua-duanya bagus. Oke, kita Yang itu aja, Sir. ini terlalu apa sih? Terlalu ala kita bilang. Yang kayak biasa aja deh. Nih. Nah, kita sambil nunggu temannya, masih 18 orang nih. Kemarin kita review sebentar. Nah, kemarin kita membuat tentang mengganti warna, benar ya? Kita ganti warna, kemudian masukin gambar. Gambar ya, menarik. Nah, udah lewat 33, orangnya masih segini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Kita mau membahas sedikit tentang pelajaran kita nih. Udah? Udah tahu semua cara memasukkan gambar? Ayo, coba aktifin dulu mikrofonnya. Kasih tahu saya kayak mana cara memasukkan gambar. Ini hal yang mudah nih, cara memasukkan gambar bagaimana. Insert. Kemudian, Insert. kemudian, Like ini, insert, Sir. kemudian ini ya, picture atau bisa dibilang Insert. gambar. Ini ya. Nah, kemudian kita pilih this device. Sir, nggak Kira-kira insert picture this device atau bisa dibilang this device ini adalah diambil dari komputer kita ya. Bentar ya, dari this device. Kemudian dari sini muncullah sebuah gambar. Kita bisa tinggal memilih mau ya gimana. Oke. Oke, kita sudah masuk ke pembelajaran. Contohnya saya masukin dulu foto 1. Mana ya sebutnya? Nah, dari sini contohnya. Kita pilih ini. Kemudian kita insert atau kita open. Nah, seperti begini. Oke. Untuk memasukin gambar berarti tidak ada masalah ya. Benar ya? Masukin gambar, kemudian pindah-pindahin gambar. Kita coba di sini biar cantik dia. Nah, di sini kan belum ada tulisan nih, benar ya? Belum ada tulisan. Gimana cara untuk memasukkan tulisannya? Ada yang tahu? Dari buku ini ada nih. Dalam menu apa nih? Kita bahas, coba buka di halaman 113. Kita bahas dulu dari yang 113. Dari buka bukunya. Di bagian yang C. Mengolah berbagai fitur program presentase. Nah, di sini pada bagian yang awal, tab file atau biasa disebut menu file. Ya, semua coba lihat ini di sini. Nah, inilah adalah tab file. Oke, nampak semua ya?
Yang share screen nampak semua ya. Ini tab file. Ini ya, benar ya. Nah, saya klik tab filenya. Nah, dalam menu tab file inilah kita bisa membuat dokumen baru. Oke, kita coba dulu satu-satu ya. Nah, coba Akila baca dulu Akila nomor halaman 113 Akila. Yang bagian 1 tab file. Sir. Tab file. Tab file ini berisi beberapa fitur perintah untuk mengolah file seperti menyimpan file, save, dan untuk nomor kerja slide atau close, membuat slide baru, mencetak slide print, dan lain-lain. Pastikan gambar berikut. Terima kasih. Thank you Akila. Nah, di dalam tab file ini kita bisa membuka menu baru. Oke, contoh ini. Nah, di sini kita bisa membuat dokumen baru. Nih, tengok ya. Tadi sebelumnya seperti begini. Kita sudah membuat gambar sama mengubah warnanya dari yang awalnya warna putih jadi warna biru. Oke, kita coba nih dalam menu new. Ini. Ada bacaan blank presentation. Sama seperti yang ada di buku cetak atau buku catatannya ya, benar ya. Di paketnya. Di halaman 113 Darren. Oke, di halaman 113 ya. Oke, bagi yang belum tahu, kita sekarang bahas dari halaman 113. Oke, kita lanjut ya. Nah, di halaman 113 inilah kita bisa untuk membuat dokumen baru. Oke, nah, awal dokumen itu seperti begini. Oke, nah seperti begini. Kita minggu lalu sudah mengajarin tentang membuat dokumen baru. Nah, awalnya itu seperti putih gini, tapi kita membuat menjadi lebih berwarna, ada gambarnya. Nah, di sini jika kita sudah membuat ini new filenya, new dokumen, kita bisa menyimpan filenya dengan cara bagaimana? Ada yang tahu gimana? Belum? Di sini di halaman tab file ini, tab file berisi beberapa fitur perintah untuk mengolah file. Untuk mengolah file, save dan save as. Nah, di sini saya mau bertanya, gimana cara nge-save atau menyimpan isi yang sudah kita kerjakan? Tahu tidak? Suara Sir jadi kurang kedengaran, Sir, karena kayak ada beberapa suara lainnya, Sir. Oke, saya dulu ya. Nah, udah ya. Nah, oke. Nah, saya mau bertanya nih, dalam tab file yang sudah dibacakan oleh Akila tadi nih. Oke, di sini ada tulisan menyimpan file, save dan save as. Ada yang tahu gimana caranya? Mana nih? Kita bahas satu-satu biar semuanya jadi pintar untuk membuat dokumennya ya, atau membuat presentase dari PowerPoint. Nah, caranya begini. Apa sih perbedaan antara save dan save as? Save itu menyimpan, save as itu menyimpan di. Oke, nah caranya begini ya. Ini dari menu file. Oke, menu file. Nah, di sini ada dua nih, ada save sama save as. Nah, kalau save itu adalah menyimpan isi dokumen kita yang sudah kita buat. Oke. Nah, di sini saya buat itu adalah awal. Itulah adalah nama dokumennya. Oke, nama dokumennya dokumen awal atau nama PowerPoint-nya PowerPoint awal. Nah, di sini. Kemudian kalau save as itu apa sebedanya? Nah, save as itu adalah kita ini awalnya sudah menyimpan filenya, benar ya? Yang namanya awal. Kalau save as itu kita bisa menyimpan lagi. Nah, kita mau buat di sini. Kita buat di kelas 6. Nah, kita buat di sini adalah, nah ini dia, dokumen sebelumnya saya simpan di sini. Di materi pembelajaran kelas 6 yang judulnya awal. Nah, di sini saya buat save as itu adalah menyimpan di, berarti kita boleh simpan lagi, kita ganti namanya. Kita buat jadi contohnya nih. Kelas 6, belajar save as. Nah, seperti begini. Nah, oke.
Lihat perbedaannya. Di sini awalnya itu adalah awal dari sini ya, atasnya ini nampak kan? Di awal. Kemudian setelah save, setelah simpan, maka di sini dia akan ada temannya nih. Lihat ya, nih. Maka namanya akan berubah menjadi kelas 6 belajar save as. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, ketika saya buka tadi yang pertama yang judulnya itu adalah, sebentar ya. Nah, ketika saya buka ini, ketika saya buka ya namanya ini kelas ini kan kelas 6 belajar save as. Nah, kemudian ketika saya buka ini kelas 6 yang tulisannya yang tadi awalnya itu adalah awal. Nah, kita buka PowerPoint yang sama sebelumnya. Bentar ya, ini lagi loading. Nah, dia isinya tetap sama. Lihat ya, ini tulisannya awal. Ya, ini tulisannya kelas 6 belajar save as. Isinya sama, cuma namanya berbeda. Nah, itulah tadi pengertiannya. Kalau save, menyimpan itu, dia yang disimpan adalah yang sudah kita buat. Oke, boleh dicatat ya. Kalau save itu adalah menyimpan yang sudah kita buat. Kalau save as, menyimpan kembali dan mengganti namanya. Oke. Nah, sampai di sini. Ada yang mau ditanyain tidak dari pembelajaran kita? Mana? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya, ini sekos tadi yang save as. Nah, kemudian kita masuk ke bagian membuka file atau biasa disebut open file. Caranya gimana nih? Cara untuk open file itu adalah klik ke menu file. Nih, kemudian ada di sini tulisannya open. Nih, gambar gini. Nampak semua ya? Ini gambar open gini. Kemudian klik open. Nah, hari ini kita membuka ini nih. Sehari ini membuka pembelajaran ini tentang kelas 10 sama kelas 6. Tadi kita membuat ini. Nah, kita tinggal klik saja untuk membukanya. Oke, maka dia akan masuk ke folder atau file yang sudah kita open. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak tentang yang kita buat ini? Dari belajar tentang menyimpan, membuka, kalau untuk menutup sama membuat baru tadi saya sudah menjelaskan, kemudian ngeprint. Ada yang mau ditanya? Nah, kalau ngeprint ini gini, klik tombol file, kemudian sini print. Nah, arti ngeprint itu apa? Ada yang tahu tidak? Print itu apa? Biasanya kan. Print itu mencetak, Sir. Nah, benar ya, Kila. Print itu adalah Print itu mencetak, Sir. Oke, benar ya. Nah, mencetak. Nah, kalau misalnya kita mencetak sesuatu, file dokumen yang kita buat, pernah tidak kalau kita mencetak di sini, inilah yang kita buatkan? Benar ya? Ketika kita mencetak ini, pernah tidak ada jadi tulisannya? Beda yang kita buat sama beda yang kita cetak. Pernah tidak? Gimana? Benar, Sir. Pernah? Nggak pernah ya. Itu nggak mungkin karena kan. Maaf, Sir. Gimana? Aduh, Pernah? kok kebuka? Enggak, Sir. Kebuka sendiri mic saya, Sir. Oh, oke. Nah, oke, kalau misalnya kita mau mencetak hasil yang sudah kita buat, dia tidak akan mungkin berbeda. Oke, paham ya? Kalau kita mencetak seperti begini, nah kita mencetak ini, maka yang keluar juga akan seperti begini. Tidak mungkin dia akan mencetak gambarnya ini jadi ada 2. Yang seharusnya kan kita buat ini ada 3, nggak mungkin dia jadi ada 2. Oke, sampai situ paham ya? Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian tab home. Ya, di halaman 114. Ayo dibuka dulu di halaman 114-nya. Nah, pada bagian halaman 114 kita pengen baca Janice Kalistoga.
Ayo nak coba baca dulu Jenis. Jenis Kalistoga halaman 114 bagian yang kedua, tab home. Sir, namanya bukan jenis Kalistoga, Sir, tapi Jadi, jenis Kalista, Sir. Oke, jenis Kalista. Jenis Kalista, Sir. Ya, namanya jenis Kalista, Sir. Oke, Bukan jenis Kalistoga, Sir. thank you Herman. Ayo, Jenis Kalista. Belum dibuka bukunya ya Jenis. Oke, Jenis soalnya main HP nih, jadi dia kurang fokus. Di halaman 114 bagian kedua, tab home. Saya itu putih-putih itu, yang putih ya pencet tuh. Pencet. Darren, ini boleh dimatiin Darren. Oke, Darren. Mana Jenis sudah ketemu Jenis? Oke, kalau belum ketemu nih, saya pengen Cynthia Jenita Wijaya. Tolong bacain Cynthia Jenita Wijaya. Cynthia, pada nggak buka buku ya, atau nggak dengar suara saya? Mike rusak, oke. Oke, saya yang baca ya, kalau begitu ya. Halaman 114 bagian kedua, tab home. Berisi beberapa fitur perintah untuk menyalin atau memindahkan objek dan slide. Menambah slide baru, memiliki layout slide, mengatur format font, paragraf, menyisipkan dan memformat objek shape sebagainya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini. Oke. Saya mau bertanya sama murid di kelas ini. Gimana cara untuk menulis sesuatu di dalam sini? Ada yang tahu gimana caranya? Tinggal diklik aja share slide-nya, Sir. Nah, ini saya udah klik-klik nih. Nggak bisa juga nih. Nah, nih. Waduh. Nggak bisa diklik nih. Oke. Caranya begini ya. Perhatikan nih. Oke. Di sini, dalam menu tab home. Ini home. Di sini ada dia menu drawing. Nah, ini adalah shape. Ya, nih. Cara untuk menulisnya kita pilih yang ini. Yang bacaannya text box. Oke. Nah, saya copy dulu ya. Nah, di sini ini. Nah, di bagian inilah dia kita untuk menulis. Nampak semua ya. Nah, ini. Lihat sama persis yang ini dengan yang ini. Dengan yang ini, oke. Nah, inilah adalah cara untuk menulis yang ini ya. Nah, kita tinggal klik saja tombol ini. Kita klik sekali, kemudian kita ke layarnya. Seperti yang Akila bilang tadi, kita tinggal klik dan kita tahan mau buat sebesar mana tulisannya. Seperti begini contohnya. Nah, jadi di sini kita bisa menulis sesuatu. Contohnya kelas 6. Kelas 6. A, B. Belajar membuat shape. Nah, begini ya. Nah, ini setelah saya buat kayak gini, cara untuk membuatnya ke tengah bagaimana? Ada yang tahu? Ini kan dia di pinggir nih, di pinggir-pinggir kotaknya nih. Cara untuk biar di tengah gimana? Ada yang tahu? Caranya itu bagaimana, Sir? Nah, caranya itu adalah di sini. Di menu home atau tab home. Nah, benar ya, Howin Hostik. Nah, di bagian ini ya, ada tulisannya. Caranya digeser. Oke, Jessica Chen. Salah ya, kurang tepat. Digeser gimana, Jessica? Ayo, Jessica. Cara menggesernya gimana? Kita geser kayak mana tulisannya ini? Kita geser gimana? Mana bisa digeser, Jessica? Caranya tadi udah dibilang temannya. Caranya itu kita blok dulu. Blok itu apa? Ini kita tandain semua nih, lihat ya. Kita klik di sini, kemudian kita tahan sehingga inilah yang dinamakan blok. Oke. Kita tandain ini semua.
kemudian kita ke sini. Nah, namanya ini, bagian ini center. Nah, lihat ya, maka ada perubahan di sini. Nah, dia tulisannya akan bergeser, ya, akan bergeser nih. Nampak ya? Ini adalah di bagian tab home-nya, oke? Atau kalau kurang nampak, print screen sebentar di bagian ini. Oke, nah di bagian ini ya. Nah, di bagian ini semua, apa ya? Nih. Itu adalah untuk mengganti atau menggeser tulisan yang sudah kita buat. Nah, di sini kan kalau misalnya apa? Di sini ada tulisan nih. Kalau membuat ke tengah, bacanya center atau bisa kita klik Ctrl plus E. Ini ada tanda tambah di sini ya, nampak ya. Sebentar print screen. Nah, di sini. Nah, di sini. Kita boleh main klik saja. Kita boleh klik yang ini. Kita klik yang ini untuk ke tengah. Atau boleh kita dari keyboardnya kita klik tombol CTRL. Kita tahan. Kemudian kita buat yang E. Nah, begini ya, nampak ya. Nah, nih. Saya tidak ada menggerakkan mouse-nya. Kita bisa tinggal Ctrl plus E, maka dia akan berpindah. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyain tidak? Dari proses pembelajaran kita hari ini. Waktu kita tinggal 8 menit lagi nih. Oke, with or tidak ada. Tutorial supaya teksnya gede, supaya teks ganti font. Kok bukan sih? Oke, tutorial cara untuk memperbesarkan tulisannya, benar ya? Nah, cara memperbesar tulisannya sama, kita harus blok terlebih dahulu. Oke, nah cara untuk kita blok terlebih dahulu tulisannya. Cara membloknya tadi sama, kita klik, kemudian kita tahan, kita geser. Atau bisa saja kita cara untuk mempercepatnya itu, cara untuk membloknya itu gimana, Sob? Kontrol, kemudian CTRL, kemudian A. Lihat, saya nggak ada menggerakkan mouse, Kontrol plus A, maka dia akan memblok semua. Nampak ya? Nah, ini Kontrol A. Nah, dia akan terblok secara sendiri. Oke. Nah, masih belum loh ini Akilah. Nah, di sini lihat, cara untuk memperbesar tulisannya itu di sini. Ini ada tulisan 18. Inilah yang disebut adalah font. Oke. Font itu adalah ukuran tulisan. Nah, di sini kita bisa untuk memperbesar tulisannya. Kita buat 60 nih biar nampak lebih besar nih. Ini semakin ke bawah semakin besar. Semakin ke atas semakin kecil. Nah, oke, saya ajarin nih biar lebih gampang nih. Oke. Nih. Nah, di sini ya. Saya nggak ada ngeklik ini. Saya tidak ada mengklik tombol fontnya. Tapi kenapa saya bisa memperbesar, memperkecilnya? Lihat. Oke, sebentar. Lihat, ini saya bisa memperbesar, memperkecilnya. Yang ini berubah. Yang ini berubah. Kok bisa seperti ini? Ada yang tahu apa yang seperti itu? Lihat, ukuran fontnya bertambah atau berkurang. Lihat ya, nih ukurannya bertambah dan berkurang. Ini saya perkecil lagi tanpa klik ininya fontnya. Oke, caranya begini ya. Boleh dicatat, ini adalah cara lebih mudahnya ibaratkan. Nah, ini adalah cara lebih mudahnya. Kita klik tombol CTRL, kemudian kita klik yang di samping tombol P. Nah, saya nggak tahu ini, tanda buka kurung, tutup kurung lah dia intinya. Jadi di sini dia bisa untuk memperbesar atau memperkecil tulisannya. Ini memperkecil, ini mempertebal, memperbesar. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain tidak tentang tab home-nya? So, aku mau buat kotak-kotak. Boleh tidak? Boleh. Caranya gimana? Kita ambil tadi dari bagian yang ini nih. Nah, di bagian ini kita tinggal klik saja.
kemudian kita boleh membuat kotaknya. Nah, seperti begini. Maka akan muncul kotaknya. Tapi kotaknya saya mau isi gambar, saya mau isi tulisan. Caranya juga sama. Di menu home ini, di kotak ini, kita tinggal ke sini, ke menu text box. Kita klik, kemudian kita arahin seperti begini. Nah, oke, disinilah boleh baru kita bisa tulis sesuatu di dalam kotaknya. Oke, kalau misalnya tidak ada kotak, kita tidak buat text box-nya, maka hanya kotak kosong. Kita tidak bisa mengisinya, kecuali kita ambil dari menu sini ya, pembacaannya text box. Nah, baru kita buat, kita arahin seperti begini. Nah, baru bisa kita tulis. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanya tidak? Tentang pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama tadi, membuat tulisannya itu dari menu sini, home, text box. Kemudian kita membuat kotaknya. Kemudian cara untuk membuat tulisannya berada di tengah. Kiri, kanan, tengah, semua bisa. Oke. Dan saya sudah ngasih contoh cepatnya atau cara cepatnya. Nah, saya di sini kasih tutorial lagi, tutorial cara untuk, nah kita sini membuat shape-nya. Kalau tadi saya sudah ajarin cara untuk membuat tulisannya, kita buat dari sini ya, text box. Ya. Ini lama nih, lama kalau mau buat kayak gini. Cara cepatnya gimana, Cara cepatnya begini. Lihat, perhatikan, saya nggak ada ke menu ini, nggak ada picit ini ya. Ini gambarnya gini. Oke, cara cepatnya seperti begini. Kita klik 2 kali saja di menu ini, di menu kotaknya. Kita klik 2 kali. Maka bisa kita mengisi tulisannya. Nih. Tadi kita tidak ada memicit tombol, nah ini. Kita tidak ada buat text box-nya, tapi kita tidak bisa. Nah, oke. Sampai di sini paham ya. Tapi apa perbedaannya antara dibuat text box sama enggak? Lihat ya, baik-baik ya. Kalau kita buat text box, kita arahin, kita buat, maka untuk menulisnya itu dari ujung kiri atas. Nah, dari sini. Dia akan menulis dari sini, benar ya? Dari sini. Tapi kalau misalnya kita tidak pakai text box, dia akan menulis dari tengah. Nampak ya nih? Lihat perbandingannya. Dia menulis dari tengah, sedangkan kalau pakai text box, dia akan menulis dari atas ini tadi. Nih. Pak ya. Nih. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyain tidak tentang pembelajaran kita hari ini? Nah, nih, saya buat gini. Ada ya? Oke. Kalau tidak ada, ini sebentar lagi kita mau ujian praktek karena kita kan atau sebentar lagi kita UAS, ujian semester nih. Nanti ujiannya itu tentang ini, PowerPoint. Seharap semuanya mengerti ya. Atau boleh tanya-tanya, gimana cara membuat ini, gimana apanya, Oke, seharap di sini semuanya aktif. Aktif bertanya, aktif menjawab, atau bagaimana, oke? Saya jelasin apa yang saya buat, kemudian murid-murid kelas 6, saya harap dicatat ya. Nah, waktu kita tinggal 1 menit lagi nih. Kalau tidak ada mau bertanya, saya akan stop share. Atau saya akan matiin dan selesai ini semua. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, ada catatan, Sir. Kalau catatannya mungkin nanti saya kasih ya, cara membuatnya. Itu ada yang tahu? Kasih catatannya kapan, Sir? Kasih catatannya. Saya kasih catatannya itu di waktu sudah mau dekat UAS saja atau dekat ujian semester. Oke?
Jadi di situ dipelajarin sekalian sebagiin kisi-kisi. Biasa ini ujian semester dikasih kisi-kisi atau enggak nih? Ayo jawab. Saya kasih kisi-kisi. Kisi-kisinya banyak nggak, Sar? Ya,